Beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan tren kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak atau biasa disebut KTPA. Di Kabupaten Alor, Polres menangani 79 kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2021 dalam bentuk kekerasan seksual, KDRT, dan berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Angka ini adalah angka kasus yang terlaporkan dan ditangani secara hukum. Sementara, kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yang artinya masih banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terlaporkan. Menyikapi banyaknya temuan kasus KTPA di Kabupaten Alor, pada tanggal 21 Januari 2022 terbentuklah Suara Perempuan Alor atau biasa kita kenal dengan Super Alor. Saat ini Super Alor telah menerima dan menangani beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lantas peristiwa apa yang melatar belakangi terbentuknya Super Alor? Dan bagaimana pengalaman teman-teman di Super Alor dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, bersama saya Pipin dalam Community Development Bethesda Podcast. Saat ini sudah hadir bersama kita Kak Mariam Lanme atau biasa kita panggil dengan Kak Mirna. Kak Mirna adalah koordinator Divisi Komunikasi Informasi dan Publikasi dari Super Alor. Kak Mirna ini memiliki banyak pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Alor. Apa kabar Kak Mirna? Baik Kak Pipin. Sehat selalu Kak Mirna? Puji Tuhan, sehat Kak. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda. Kak Mirna, saya tuh mendengar informasi kalau Kak Mirna itu suka menulis. Kak Mirna menulis di mana saja ini? Biasa menulisnya di media online Kak. Di superalor.com, juga di buku yang diterbitkan oleh CD Bethesda. Oh, berarti banyak sekali yang membaca ya tulisannya dari Kak Mirna. Nah, Kak Mirna ini S1 Matematika di Universitas Tribuana Kalabahi. Nah, ini Kak Mirna kenapa tidak jadi guru atau pengajar, malah tertarik untuk bergabung di Super Alor? Baik Kak, kenapa tertarik? Karena memang pada waktu mahasiswa itu aktif di organisasi pemuda. Nah di situ ternyata kita melihat bahwa banyak permasalahan sosial yang sebenarnya perlu untuk kita atasi bersama. Ada yang bisa fokus untuk melihat. Salah satunya itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu setelah selesai kuliah, saya dan teman-teman memilih untuk lebih fokus urus Suara Perempuan Alor. Berarti banyak sekali ya hal-hal yang membuat Kak Mirna dan teman-teman bergabung di Super Alor. Kak Mirna boleh diceritakan nih, peristiwa apa yang melatar belakangi terbentuknya Super Alor dan kapan terbentuknya Super Alor? Oke Kak, jadi Super Alor itu terbentuk pada tanggal 21 Januari tahun 2022. Nah, hal yang melatar belakangi terbentuknya Super Alor itu ada beberapa hal. Salah satunya itu pernah terjadi salah satu kasus di mana yang menjadi korban itu adalah para anak di bawah umur, para pelajar gitu. Jadi para pelajar ini ternyata ada oknum atau biasa dibilang mami gitu yang mempekerjakan sebagai pekerja seks. Nah, pemakainya itu ternyata oknum-oknum yang memangku kepentingan di daerah tersebut. Nah, ketika didapati salah satu oknum ini, teman-teman kita mulai berkumpul terus melihat, oh ternyata bukan sampai di situ, tetapi sebenarnya hal ini sudah ada jaringannya gitu, dan pastinya ke depan akan banyak sekali pelajar yang menjadi korban. Nah, hal ini tidak bisa dibiarkan. Jadi teman-teman mencoba untuk menyelesaikan kasus itu sampai tuntas, terus
dipikirkan lagi kalau kita sebenarnya harus fokus untuk melihat kasus ini ke depan. Mungkin dengan adanya super atau komunitas yang lebih fokus. Nah, teman-teman yang ada ini ternyata tidak saja pada kasus itu, tetapi ada pada beberapa kasus waktu COVID-19 dan juga Seroja, teman-teman yang sama ini yang berkumpul sebagai relawan kemanusiaan. Nah, dari situ CD Bethesda sebagai salah satu LSM yang punya proyek di Alor melihat itu sebagai teman-teman ini punya niat yang baik yang bagaimana bisa dikumpul, didorong untuk membentuk satu komunitas yang bisa fokus pada isu tersebut. Jadi CD Bethesda bersama dengan GAMKI dan juga SSP SOE di situ mulai mengkoordinir teman-teman yang ada. Terus beberapa teman-teman itu diberi pelatihan setelah pulang dari pelatihan. Teman-teman itu mulai lagi berkumpul, terus bersama berpikir untuk harus melakukan apa ke depan. Jadi waktu itu diberi nama dulu, itu masih tahun 2021. Jadi diberi nama Jejaring Peduli Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Nah, setelah itu berjalan 1 bulan, pada Januari itu tahun 2022 baru kita berkumpul lagi bahwa sebenarnya kita perlu serius benar-benar menangani kasus karena melihat CD juga begitu serius untuk mendukung. Nah, dari situ teman-teman kita rubah lagi namanya itu menjadi Suara Perempuan Alor. Dan sekarang kurang lebih sudah berjalan 1 tahun lebih. 1,5 tahun ya Kak ya. Jadi dari kasus-kasus seperti eksploitasi anak yang terjadi di Alor, kemudian ada niatan dari teman-teman semuanya untuk mari kita menangani ini, kasus-kasus ini supaya juga akan menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Dan kemudian ada mitra-mitra yang mau membantu ya supaya ada wadah untuk komunitas. Nah, Kak, Super Alor ini berarti kan sudah 1,5 tahun tadi ya. Ada banyak nih kasus-kasus yang ditangani oleh Super Alor. Berapa Kak kira-kira? Kalau sejauh ini kita menanganinya sekitar 26 kasus. Jadi 22 kasus itu di tahun 2022 dan baru di tahun 2023 ini sekitar 4 kasus. 4 kasus itu terjadi di kota saja atau juga di desa? Terjadinya di kota ada, tapi lebih banyaknya dari desa. Oh, jauh juga ya Kak ya berarti? Iya, lumayan. Perjuangan juga Kak ini teman-teman Super Alor ini? Iya, memang karena letak geografis di Alor itu ada gunung, lembah, jadi kadang dan akses ke sana itu susah. Jadi memang kalau itu menjadi satu tantangan juga kalau harus melihat atau menjenguk korban ke sana. Iya. Kemudian Kak, untuk jenis kekerasan yang sering terjadi di Alor itu apa saja Kak? Kalau dari kasus yang didampingi Super sendiri itu lebih banyak itu kekerasan seksual Kak. Jadi ada macam-macam, ada pemerkosaan, ada percabulan, ada pelecehan, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi masih ada banyak yang belum mungkin terungkap ya, maupun terlaporkan. Nah, kemudian teman-teman Super Alor pasti juga bekerja sama dengan pihak lain kan Kak? Nah, itu pihak lainnya itu siapa saja Kak? Mungkin bisa disebutkan? Iya, kalau sejauh ini ada beberapa pihak, salah satunya itu Kepolisian Resort Alor. Terus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor, ada juga dari Dinas Sosial, itu ada Peksos, pekerja sosial yang ditugaskan dari Kementerian Sosial. Dia fokusnya biasa di anak. Jadi kalau kasus anak kita sering berhubungan dengan ibu yang dari Peksos. Begitu juga dengan Dinas Pencatatan Sipil. Jadi karena kita temui ternyata banyak korban dari desa itu identitasnya tidak ada begitu. Jadi lebih banyak kita berkolaborasi dengan Disduk Capil untuk membantu buat identitas dari korban akte kelahiran, KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Berarti kerjasamanya itu berkesinambungan terus ya Kak ya? Ya. Tadi dari Polres kemudian sampai ke Dukcapil ya untuk membuatkan identitas untuk para korban.
kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seperti fenomena gunung es ya Kak ya. Dan juga seperti masyarakat itu menganggap kekerasan seksual itu seperti aib yang harus ditutupi. Nah, seperti apa nih tindakan dari Kak Mirna maupun teman-teman Super Alor supaya para korban ini terbuka dan mau mengungkapkan kasusnya? Sejauh ini bersama dengan teman-teman Super yang kita lakukan itu lebih banyak edukasi. Jadi kita biasanya edukasi di gereja, di desa, dan juga siapa saja yang kita temui ada kesempatan untuk berbagi, kita berbagi. Nah kalau untuk korban biasanya kan sudah jadi korban nih tapi tidak mau melapor. Nah itu kita biasanya melakukan pendekatan. Jadi berkunjung ke rumah korban, terus kita edukasi lagi di situ soal kekerasan, soal bagaimana hukum yang mengatur tentang tindakan tersebut atau kekerasan yang dialami. Jadi dari situ pelan-pelan kita mendekati korban biasanya sampai 3 kali. Dari situ kita lihat kalau korban mau tidak untuk melapor. Nah kalau dia mau melapor, kita akan melanjutkan kasus tersebut. Berarti berkali-kali ya Kak yang melakukan pendampingan seperti itu, edukasi, sosialisasi supaya korban dan keluarga mau ya mengungkapkan maupun melaporkannya itu. Berarti itu pasti butuh perjuangan yang sangat besar sekali. Karena kan ketika ke desa jauh sekali geografisnya di Alor seperti itu. Apakah semua kasus yang ditangani ini seluruhnya melewati jalur hukum atau ada kasus lainnya nih Kak tanpa jalur hukum mungkin ditangani dengan cara lainnya gitu? Jadi ada juga Kak, jadi kasus yang diselesaikan tidak melalui jalur hukum, jadi diselesaikan dengan cara mediasi antara kedua pihak, keluarga korban maupun pelaku. Nah itu pernah ada satu kasus. Nah kasus itu pelecehan sekalian penyebaran video pelecehan tersebut. Nah ternyata yang menjadi pelaku dan korban ini keduanya adalah perempuan. Perempuan semua. Dan yang korban itu usianya masih di bawah umur. Nah, setelah kita dekati si korban melapor ke kita, mengadu ke kita, terus minta untuk bantu melaporkan ke kepolisian. Nah, bantu pendampingan. Jadi kita dekati korban, terus dekati keluarga korban. Terus pelaku juga sama karena dua-duanya perempuan dan kita tidak bisa. Itu satu sekolah Kak? Yang satunya putus sekolah, yang satunya sudah tamat. Yang korban itu kan masih di bawah umur, putus sekolah, sedangkan yang pelakunya itu sudah tamat SMA. Nah jadi kita mendekati kedua korban dan juga keluarga, orang tua dari keluarga korban. Setelah itu terakhir korban juga mau untuk sudah dimediasi saja, tapi dengan catatan si pelaku itu harus meminta maaf. Jadi meminta maaf itu buat lagi video dan juga menyebarkan seperti di saat video pertama yang dilakukan viral itu sebarkan. Jadi melakukan hal yang sama. Jadi dibalik ya ada perjanjian ya. Tidak diviralkan perbuatan itu, kemudian untuk bertanggung jawab dibuatlah video dan diviralkan kembali supaya juga masyarakat tahu ya. Itu juga efek jerah ya Kak ya. Iya benar. Kak boleh tanya ya Kak ya, ada nggak sih satu kasus atau pengalaman gitu yang membuat Kak Mirna itu tersentuh hatinya? Ada sih Kak. Jadi boleh dicerita Kak? Boleh sekali Kak. Oke. Jadi ada satu kasus. Kasus itu sekitar tahun 2022 kan, sebelum lama ini. Nah kasus itu seorang anak yang dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Nah untuk kasus ini si korban ini untuk melaporkan ke kita saja itu setengah mati gitu. Maksudnya cari pertolongan itu susah si korban ini. Karena memang tempatnya itu lokasinya cukup jauh dari kota. Terus si korban ini punya keterbatasan ekonomi juga. Terus SDM-nya juga rendah gitu Kak. Jadi
dia sudah korban ini, mamanya ini ternyata sudah mencari pertolongan dengan orang-orang sekitar dekat keluarga korban, tetapi setelah diberitahu kepada keluarga si bapak, kan mamanya ini istilahnya di sana kan adatnya biasanya perkawinan itu kan si perempuan ikut laki-laki, jadi perempuan ini ikut laki-laki tinggal di rumah patriarki di rumah suaminya, di kampung suaminya. Jadi setelah mamanya itu melaporkan ke tetangganya, atau bukan hanya tetangga tapi keluarga dekat kerabat dari si suami itu, ternyata mereka hanya bilang kalau itu masalah dalam rumah tangga yang sebenarnya bisa diselesaikan secara adat. Jadi tidak mau membawa atau memberikan solusi yang lain untuk bawa ke ranah hukum. Jadi kalau misalkan anaknya suami ya melahirkan nanti diurus saja begitu. Nah, waktu anaknya itu waktu itu umur 12 tahun kalau dari ceritanya tuh. Umur 12 tahun. Terus digauli oleh ayahnya selama 3 tahun. Jadi dia pas mengandung itu umurnya 15 tahun. Selama 3 tahun. Jadi mamanya itu selama 3 tahun ini tidak tahu kalau sebenarnya ayah ini menggauli anaknya sendiri. Setelah 3 tahun karena perubahan tubuh, mamanya tanya, melihat dengan kondisi fisik yang berubah, mamanya tanya, terus si korban ini bercerita dan mengakui kalau sebenarnya itu perbuatan ayahnya sendiri. Nah dari situ mamanya berusaha untuk memberitahu keluarga, tapi keluarga tidak menolong, dan juga sebenarnya orang-orang di sekitar itu tahu, bahkan pemerintah desa tahu, tapi tidak ada yang mengambil tindakan atau maksudnya bisa membantu menolong. Apakah ada ancaman itu, Kak? Iya, memang si pelaku ini punya temperamen yang kurang baik. Jadi istri dan anak-anaknya itu dilarang buat keluar untuk bersosialisasi dengan orang luar. Nah kebetulan waktu itu ada salah satu pemuda yang cukup berani juga di situ. Dia berjalan berjalan ke sana, ke tempat itu. Dia sebenarnya dia asal dari situ, tapi ada mengajar di tempat yang lain. Terus ke sana tanpa sengaja ketemu dengan si ibu. Terus si ibu ini cerita, jadi dia rekam buat video. Terus dari ceritanya itu dia kirim ke kita, ke super. Nah kirim ke super, dari video itu kita tahu kalau ternyata ada kejadian seperti itu. Nah awalnya kita berniat untuk menjangkau si korban, pergi ke rumah korban, tapi ternyata kita ketemu dengan kepala desa dari desa tersebut, dan juga si pemuda yang lapor itu menyarankan untuk tidak boleh pergi sendiri, gitu. Katanya katanya si pelaku itu orang yang cukup dikenal temperamennya buruk begitu, bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Mana bisa melakukan kekerasan? Bisa melakukan kekerasan. Jadi disarankan kalau pergi ya sudah ajak saja aparat kepolisian untuk pergi. Nah, sudah setelah itu saya mencoba dan teman-teman mencoba untuk komunikasi dengan pihak Polres. Kita ke unit PPA, kita komunikasi soal kasus tersebut. Dari unit PPA menyarankan kalau bisa kasus itu dilaporkan ke kepolisian sektor setempat, jadi ke polsek setempat. Jadi kita ke sana, polsek wilayah tersebut. Nah kebetulan sekali Kapolsek di situ adalah seorang perempuan juga. Jadi ketika kita melaporkan kasus tersebut, dia dengan beraninya, dengan cepatnya melihat keadaan tersebut, menyelidiki, dan keesokan harinya kita mendengar bahwa pelaku itu sudah ditangkap. Sudah ditangkap, dibawa ke polsek. Setelah itu kita menjemput korban, tapi tidak sampai pada tempat korban berada di pertengahan jalan. Dan waktu itu karena hujan, kalau tidak salah si korban itu sementara mengandung 6 bulan. Jalan 6 bulan. Itu besar sekali itu, Pak. Jalan 6 bulan. Jadi kita ke sana
waktu itu malam Kak, malam terus pas hujan lagi. Jadi memang keadaan korban itu sangat kasihan sekali waktu kita ketemu. Jadi kita antar ke polsek, setelah itu sama-sama di sana. Besoknya diminta untuk kita dampingi korban ke Polres, karena memang untuk kasus-kasus mengenai kekerasan hanya bisa ditangani oleh Polres Alor. Di sana yang ada unit PPA. Jadi keesokan harinya diantar ke Polres, lalu ditangani kasus buat laporan dan sebagainya. Nah ternyata tidak sampai di situ Kak. Gimana? Ternyata dilihat bahwa si orang tua korban ini belum menikah, jadi otomatis untuk segala kelengkapan urusan administrasi itu susah sekali Kak. Jadi kita mau melaporkan korban tidak ada identitas sama sekali. Jadi kita berusaha lagi membangun komunikasi dengan Capil untuk bagaimana membuat kartu keluarga, akta kelahiran dari si korban dan ibunya itu. Jadi waktu itu sempat dari keluarga pelaku itu datang untuk mau mengambil korban. Jadi mau tarik ini masalah buat diurus damai gitu. Tetapi waktu itu ketemu kita di rumah sakit pas kita lagi visum, membawa korban untuk visum. Jadi datang untuk sudah ini kita mau ambil ini korban dan mama pergi untuk kita urus damai saja, urus secara kekeluargaan. Ini masalah dalam keluarga, bilang gitu. Tapi karena kita memang sudah berusaha dari awal dan kita tetap pada niat bahwa tidak Pak, kita sudah ada perjanjian dengan ibu korban dan korban yang mengalami, dan kita akan melepas setelah urusan kita dengan korban dan ibu korban ini selesai. Baru terserah Pak dengan keluarga mau urus silahkan. Gitu. Jadi tidak, setelah berbantah-bantahan sedikit gitu, akhirnya pihak pelaku ini memilih untuk pergi dari keluarga pelaku. Jadi kita hanya janji bilang nanti selesai urusan kita dengan korban baru kita serahkan ke pihak keluarga. Selama ini korban tinggal di rumah singgah dan ibunya? Nah itu yang jadi salah lagi Kak. Ternyata di bawah itu untuk DP3 saja itu tidak ada rumah singgah yang disediakan pemerintah. Jadi waktu itu untuk korban ini kita sepakat untuk mau nginap di mana gitu. Ternyata ada salah satu staf CD yang dengan rela memberikan rumah untuk singgah sementara di sana. Jadi sudah hampir 1 minggu atau 2 minggu tuh tinggal di rumahnya salah satu staf CD Bethesda. Yang terpenting adalah kan keamanan untuk ibu dan anak. Iya. Kak Mirna, kendala apa saja yang dialami oleh Kak Mirna dan juga teman-teman Super Alor dalam mengungkap atau mendampingi korban? Kendala yang dialami itu ada beberapa Kak. Yang pertama itu mungkin soal akses dan jangkauan. Nah, di sana itu karena seperti tadi letak geografisnya yang begitu, ada gunung, ada lautan, ada lembah. Jadi akses ke sana itu susah. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kadang ada korban yang melapor tapi kita tidak bisa menjangkau juga ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua itu soal legalitas. Jadi kita mendampingi itu biasanya sampai pada pelaporan. Jadi untuk persidangan dan sebagainya sampai pada pengadilan itu kita belum sampai pada sejauh itu. Jadi pada saat pelaporan dan juga lebih ke konseling si korban. Dan yang berikut itu mungkin rumah singgah. Jadi karena sudah lokasi yang jauh, misalkan kalau korbannya dari seberang atau dari pedalaman, itu yang susah sekali untuk kita mau menampung korban di mana, seperti itu. Jadi ini Super Alor juga baru proses untuk legalitas gitu Kak? Iya, dalam proses. Lama Kak gitu? Sebenarnya tidak lama, tergantung persiapan super. Ya kita rencananya sih tahun 2023 ini sudah ada legalitas. Kak Mirna, apa yang seharusnya dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat
bahkan juga penegak hukum dan masyarakat umum juga dalam menangani atau mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Kalau dari pandangan Super, nah kita ini kan cuma sebagai pemicu. Nah kalau masyarakat umum, tokoh agama, tokoh adat seharusnya lebih peka, bisa membuka diri untuk melihat isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi edukasi pada masyarakat itu memang sangat penting. Dan itu bukan hanya tugasnya Super atau tugasnya DP3A, Peksos, tapi sebenarnya semua stakeholder, semua masyarakat, semua kita itu sebenarnya berperan aktif untuk edukasi, saling mengingatkan. Dan ketika ada korban, kita tidak saja pasif, tetapi seharusnya lebih aktif. Karena sejauh ini kita lihat misalnya di lingkungan gereja, ada jemaat yang mengalami tetapi seolah gereja itu melihat dan mendiamkan. Jadi seharusnya ada konseling atau ada pendampingan dan sebagainya. Dan kalau misalnya gereja tidak bisa langsung, berarti harus membuka diri untuk misalnya informasi ke DP3A atau ke Super atau komunitas lain yang lebih fokus pada isu tersebut. Berarti tokoh-tokoh ini seharusnya saling terlibat ya. Iya, ikut ambil peran aktif dalam penanganan maupun pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan ini supaya semuanya bisa diungkap dengan baik dan juga dicegah sebelum terjadi kekerasan tersebut. Iya, benar sekali Kak. Baik Kak Mirna, terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke CD Bethesda Podcast untuk berbagi pengalaman penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Alor. Semoga Kak Mirna dan juga teman-teman Super Alor selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan selalu aktivitasnya. Terima kasih juga CD Bethesda Podcast sudah mengundang kami dari Super untuk berbagi pada kesempatan ini. Sama-sama Kak Mirna. Sobat CD Bethesda, hari ini kita sudah banyak berdiskusi tentang pengalaman penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilakukan oleh Super Alor. Ternyata kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Alor cukup memprihatinkan. Super Alor sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan pendampingan terhadap korban. Namun, untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak membutuhkan peran banyak pihak, perangkat hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat, OPD, dan semua stakeholder terkait. Keberadaan Super Alor hanya menjadi salah satu pemicu untuk membangun kepedulian dan kebersamaan dalam menanggulangi kasus KTPA di Alor. Kita berharap makin banyak orang yang memiliki kepedulian yang sama seperti Super Alor. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat CD Bethesda sudah bergabung dalam Community Development Bethesda Podcast. Sampai bertemu kembali di edisi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel CD Bethesda. Saya Pipin, pamit undur diri, salam sehat, dan mari kita lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.